penurunan angka kemiskinan yang ingin dicapai? Target penurunan mah ya sepertinya susah ya kalau berbicara masalah angka. Hanya sekarang ini arahnya pemerintah itu bahwa penerima bantuan itu memiliki usaha sehingga ada pemberdayaan usaha. Jadi ketika bantuannya diberhentikan oleh pemerintah pusat itu mereka bisa menjadi mandiri gitu karena sudah ada usaha gitu, usaha. Yang aktif itu sekitar 130.000 ya, 130 Kementerian Sosial. Kalau dari daerah mah terbatas ya. Untuk penerima bantuan usaha itu yang sekarang ini akan menerima ada 290. Untuk bantuan yang untuk anak terlantar yatim piatu itu ada 2.400. Nah, sosial sendiri penyampaian informasi mengenai program bantuan sosial ke masyarakat dan petugas di lapangan tuh caranya seperti apa ya Ibu? Kan kalau kami di lapangan itu ada yang namanya pekerja sosial masyarakat ya, yang ada di desa-desa, satu desa itu 3 orang. Terus kami juga ada pendamping sosial PKH ada 192 orang. Terus ada juga pendamping sosial TKSK itu ada di tiap kecamatan gitu ya, berarti ada sekitar 30 ya. Nah gitu untuk bantuan-bantuan itu melalui mereka karena memang asesmen awal itu verifikasinya itu dilakukan oleh mereka. Oh, jadi dari masyarakat ke pihak ini ya, baru ke pihak desa-desa ke desa, ada orang-orang kita di desa gitu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, petunjuk teknis dari dari Dinas Sosial sendiri apakah sudah cukup jelas dan sudah diterapkan dari lapangan sendiri? Ya, sepertinya ya udah cukup jelas sih, soalnya sebelum kegiatan juga kita sosialisasikan. Biasanya kalau tidak memungkinkan sosialisasi secara langsung, kita sosialisasinya via Zoom meeting. Oh iya. Bagaimana komitmen petugas lapangan dalam memastikan bantuan ini tepat sasaran? Tanya pembaharuan gitu, nomor data. Misalkan ada yang sudah meninggal gitu, tapi namanya masih keluar gitu ya, itu biasanya dihapus lah, memang diajukan untuk diganti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Renena, Pak. Di sini saya mahasiswa Unsika angkatan 2024 jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan perihal penerima bansos. Jadi untuk yang pertama itu pertanyaannya, apakah Bapak mengetahui adanya program bantuan sosial di wilayah ini? Program bantuan sosial Pak, ada mengetahui. Paling itu apa tuh yang dari pemerintah itu yang Mungkin bantuan kayak beras, terus juga kayak terigu gitu Pak? Oh enggak. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak pernah mendaftar untuk mengajukan diri sebagai penerima bansos? Nggak pernah gitu. Nggak pernah. Karena nggak tahu gitu. Nggak tahu. Berarti dari pihak dinas sosialnya tidak ini ya sosialisasi terkait penerima bansos ya Pak? Ya. Biasanya namanya itu RT biasanya. RT ya. Tapi RT-nya juga dari RT tidak ada sosialisasi ya Pak? Ada sih warga-warga. Oh ada. Terus untuk pertanyaan yang ketiga itu, apakah Bapak mengetahui syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan sosial? Wah, nggak tahu. Tidak ya. Berarti emang untuk secara sosialisasinya itu masih agak kurang ya Pak dalam memberikan aspirasi ke masyarakat gitu ya Pak? Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bapak, apakah penyaluran bansos di wilayah ini sudah tepat sasaran atau belum? Kayaknya kalau itu belum tepat sasaran. Belum tepat ya Pak? Karena itu misalnya adik keluarganya didaftarin gitu, yang masyarakat yang dapat tuh belum tentu dapat. Gitu, ya. Termasuk Bapak juga belum menerima bantuan sosial dari pihak Dinsos ya Pak? Oke. Gitu. Langsung tujuannya Oke, untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, apakah Bapak tahu kemana harus melapor jika ada masalah terkait penyaluran bansos? Penyaluran bansos biasanya tuh melalui departemen yang terkait atau melalui RT dulu, ke yang berhubungan sama bansos gitu. Jadi untuk pertama itu ke RT dulu, terus juga pemerintah desa, habis itu ke dinas sosial.
kabupaten gitu ya Pak? Tapi Bapak sendiri belum pernah ya? Belum menang. Belum pernah ya Pak? Ya. Oh, oke. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaannya di sini sudah saya cukupkan saja. Terima kasih untuk waktunya yang telah Bapak luangkan. Ya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.